sastra adalah Alkitab yang memiliki banyak bentuk-bentuk seni bahasa atau sastra di mana terdapat hukum, peraturan-peraturan, kata-kata bijak, dan peribahasa, pengajaran, surat, dan tulisan-tulisan yang berisikan pernyataan Allah. Nah, di dalam kitab sastra terdapat juga banyak syair, perumpamaan, cerita pendek, dan kumpulan surat. Bagian sastra di dalam kitab Perjanjian Lama berisi 5 kitab, yaitu yang pertama adalah Ayub, yang kedua Mazmur, ketiga Amsal, keempat Pengkhotbah, dan yang kelima adalah Kidung Agung. Kitab-kitab tersebut dibagi lagi atas 2 jenis sastra utama, yaitu nyanyian, yang termasuk dalam kitab nyanyian Mazmur, dan Kidung Agung. Dan kitab hikmat yang termasuk dalam hikmat adalah Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah. Nah, ciri-ciri kitab sastra berisikan hikmat yang pada dasarnya mengandung nasihat dan juga pengajaran. Kitab sastra banyak menggunakan bahasa kiasan yang hidup, perbandingan, perbedaan, dan ajaran singkat. Kitab ini merupakan karya sastra yang penuh dengan kiasan yang diambil dari alam yang melukiskan perasaan, kuasa, dan keindahan dari kasih pernikahan yang romantis, yang dipandang murni dan suci pada zaman Alkitab. Sedangkan ciri-ciri kitab hikmat yaitu yang pertama, berisikan nasihat-nasihat dalam bentuk amsal yang di dalamnya terdapat sindiran, teka-teki, ajakan untuk melakukan serta mendapatkan pengajaran atau perumpamaan, dan juga peribahasa atau pepatah. Yang kedua, hikmat bersifat praktis, berhubungan dengan segala hal yang perlu untuk diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kitab hikmat ditulis dalam bentuk puisi oleh orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Terdapat juga ajaran moral dari kitab hikmat yang dapat digambarkan dengan seorang guru atau nabi. Nah, kitab sastra atau nyanyian yang pertama yaitu kitab Mazmur, di mana penulis kitab Mazmur ditulis oleh banyak orang, di antaranya adalah Raja Daud, Musa, Asaf, anak-anak Korah, Heman, dan lain-lain. Tetapi Raja Daud merupakan penulis terbanyak di dalam kitab ini. Nah, Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan paling dikasihi Allah di dalam Alkitab, di mana Daud adalah raja kedua bangsa Israel. Kemudian selanjutnya Musa. Musa merupakan seorang yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menuntun Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Selanjutnya yaitu Asaf, adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Selanjutnya yaitu Heman, yang artinya setia, adalah salah satu dari 3 orang Lewi yang ditugaskan oleh Raja Daud untuk memimpin nyanyian di rumah Tuhan. Isi kitab Mazmur terdiri dari 150 pasal dengan tujuan supaya dengan mengetahui isi kitab Mazmur, kita mengerti bagaimana hidup dengan penuh pengucapan syukur menghadapi pencobaan atau penderitaan dalam pentingnya mengakui dosa. Nah, ajaran-ajaran utama dalam kitab Mazmur yaitu pujian-pujian terhadap Allah, pengucapan terima kasih kepada Allah, pemujaan atas keagungan Allah sebagai Raja, Mazmur permohonan, ratapan dan keluhan, Mazmur tentang ziarah, tentang sejarah bangsa Israel, tentang keagungan firman Allah. Nah, tahukah adik-adik, dari kitab Mazmur ini banyak sekali ajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, kitab Mazmur mengajarkan supaya kita, anak-anak Allah, hidup dan berjalan mengikuti Allah. Yang kedua, kitab Mazmur mengajarkan bagaimana Allah memberkati setiap orang yang mau berpegang atau hidup sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, kitab Mazmur mengungkapkan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus sebagai pemeliharaannya. Yang keempat, kitab Mazmur mengajarkan
kebesaran, dan kemuliaan sifat-sifat Allah. Yang kelima, kitab Mazmur mengajarkan tentang Allah yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam perbuatan dosa. Nah, selanjutnya kitab sastra atau nyanyian yang kedua adalah kitab Kidung Agung. Istilah Kidung Agung berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Shir Hasishirim atau Shiru I Asyar. Terjemahannya adalah nyanyian dari segala nyanyian. Penulis dari kitab Kidung Agung adalah Raja Salomo, di mana Salomo adalah seorang putra Raja Daud yang kemudian menjadi raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Daud. Nah, isi kitab Kidung Agung terbagi atas 8 pasal dengan tujuan supaya kita dapat memahami seluruh isi kitab Kidung Agung yang menceritakan tentang kekuatan cinta melalui kasih Kristus. Jadi, ajaran-ajaran utama dalam kitab Kidung Agung adalah menjelaskan bahwa kekuatan cinta yang memberikan kebahagiaan melebihi kebahagiaan yang diberikan oleh harta benda dan kekayaan. Nah, adik-adik, kitab Kidung Agung ini mengajarkan bahwa cinta yang terbaik adalah cinta yang didasarkan pada kepercayaan. Dan bagi seseorang yang percaya kepada Allah, ia mempunyai nilai yang tinggi, tidak memandang ia itu orang desa atau kesederhanaannya. Nah, kitab Kidung Agung juga mengajarkan secara spiritual ungkapan kasih Allah kepada kita umatnya yang telah dipenuhi melalui kasih Kristus kepada gerejanya dan menggambarkan kekuatan dan kesetiaan cinta kasih Allah kepada kita. Selanjutnya, yang termasuk di dalam kitab hikmat, yang pertama adalah kitab Ayub. Kitab ini dibuka dengan pengenalan tokoh Ayub. Dalam kitab Ayub, ada seorang pria yang saleh yang menderita kesengsaraan hebat, namun tetap setia pada kepercayaannya kepada Allah. Dia diceritakan sebagai seorang yang menerima banyak berkat Tuhan, yakni dengan keturunan-keturunan, 7 putra dan 3 putri. Kekayaan, banyak ternak, dan keternamaan. Digambarkan sebagai seorang yang saleh, jujur, serta takut akan Allah. Sosok Ayub dalam kitab ini digambarkan sebagai seorang yang mempunyai Allah, namun mesti merasakan penderitaan yang luar biasa. Jadi, kitab Ayub secara semuanya mempersoalkan integritas Tuhan. Kitab Ayub mengajarkan bahwa jika seseorang memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah dan menjalani kehidupan yang dapat diterima Allah, dia akan lebih sanggup menanggung pencobaan yang datang ke atas dirinya. Nah, adik-adik, isi dari kitab Ayub terdiri dari 42 pasal. Isi kitab Ayub merupakan kisah nyata dari seorang yang bernama Ayub, yaitu mengisahkan kehidupan Ayub yang berbahagia karena kesalehannya, tetapi kemudian hidup dalam penderitaan karena pencobaan iblis. Nah, akhirnya dia kembali memperoleh kebahagiaan karena ketekunannya dalam beribadah walaupun menderita. Tujuan dari kitab Ayub ini supaya kita mengerti bahwa suatu penderitaan dapat membawa kemenangan dan pengenalan yang lebih dalam akan Allah. Nah, pengajaran dari kitab Ayub ini dapat menjadi pegangan bagi kehidupan kita, di mana kitab Ayub mengajarkan kepada orang beriman bahwa iblis tidak berkuasa untuk mencabut nyawa seseorang. Kitab Ayub juga mengajarkan bahwa Allah mengizinkan anak-anaknya mengalami penderitaan untuk menunjukkan kemahakuasaannya, di mana penderitaan dapat menjadi suatu alat untuk membawa seseorang pada pertumbuhan rohani yang dewasa. Dan kitab Ayub mengajarkan Ayub sebagai teladan orang yang menyembah Allah secara benar, yaitu penyembahan yang didasari oleh ketulusan. Yang kedua adalah kitab Amsal. Kitab Amsal ini ditulis oleh beberapa orang, tetapi penulis yang terbanyak adalah Raja Salomo.
Sedangkan penulis-penulis lainnya adalah Agur dan Ibu Raja Lemuel. Isi kitab Amsal terdiri dari 31 pasal. Kitab Amsal berisikan kata-kata hikmat yang mengajarkan asas-asas dari kehidupan yang dijalankan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan, dengan tujuan supaya anak-anak mengerti seluruh kitab Amsal yang mengajarkan asas-asas dari kehidupan yang dijalankan dengan hikmat dan penuh rasa takut kepada Tuhan. Nah, pelajaran ini dapat mendorong kita untuk melaksanakannya. Ajaran-ajaran utama dalam kitab Amsal yaitu yang pertama, memberi pengetahuan akan hikmat, kepandaian, kejujuran, dan memberikan pengetahuan tentang takut akan Tuhan. Di dalamnya juga terdapat bagian yang menjelaskan tentang cara mengatasi kesombongan dan lain-lainnya. Nah, adik-adik, dari ajaran utama kitab Amsal mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan tentang kehidupan di dalam kebenaran, keadilan, dan tentang kejujuran. Kitab Amsal juga mengajarkan kita arti dan tujuan dari kehidupan manusia. Kemudian mengajarkan akibat-akibat dari kemalasan, mengajarkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Allah merupakan suatu hal yang tidak berguna dan membuat seseorang yang tidak berpengalaman di dalam kehidupan dapat mempunyai pengetahuan akan arti dan tujuan di dalam kehidupan. Nah, adik-adik, selanjutnya kitab yang ketiga adalah kitab Pengkhotbah, di mana penulis dari kitab Pengkhotbah adalah Raja Salomo. Isi kitab Pengkhotbah terbagi atas 12 pasal dan isi kitab ini mengajarkan bahwa segala sesuatu dari hidup manusia menjadi sia-sia apabila terpisah dari hubungan dengan Allah. Dan kitab ini bertujuan supaya dengan mengetahui isi kitab Pengkhotbah, kita mengerti bahwa kehidupan merupakan pemberian dari Allah yang harus dinikmati dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, adik-adik, ajaran-ajaran utama dalam kitab Pengkhotbah yaitu tentang kehidupan yang terbaik, kemudian ajaran tentang peranan Tuhan dalam hidup manusia, dan ajaran tentang dasar perbuatan baik. Pengajaran yang dapat kita dapat dari kitab Pengkhotbah yaitu hidup yang tanpa Allah, iman kepada Allah merupakan kehidupan yang sia-sia. Memiliki pengetahuan tanpa disertai iman kepada Allah adalah kesia-siaan, di mana kebahagiaan di dalam hidup hanya bisa sempurna kalau disertai dengan iman kepada Allah, Tuhan Yesus kita. Kebahagiaan dan kesusahan yang dialami manusia mempunyai waktu dan perubahannya sendiri. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa bagian sastra di dalam kitab Perjanjian Lama berisi 5 kitab, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kitab-kitab tersebut dibagi lagi atas 2 jenis sastra utama, yaitu nyanyian, di mana nyanyian terdapat Mazmur dan Kidung Agung, dan hikmat terdapat Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah. Namun dalam keadaannya, kitab Mazmur ada juga yang berisikan hikmat yang pada dasarnya mengandung nasihat dan juga pengajaran. Kitab-kitab hikmat merupakan suatu ungkapan yang di dalamnya tertuang akan pengajaran-pengajaran, mengandung nasihat, dan lain sebagainya. Terkait dengan hal itu, kitab Amsal merupakan kumpulan sastra yang mewakili hikmat atau kebijaksanaan itu. Hikmat atau kebijaksanaan merupakan suatu tuntunan yang akan dilakukan dalam bertindak, dalam berperilaku, di mana orang dapat hidup yang baik menurut kehendak Allah. Nah, adik-adik, dalam hal ini hikmat menjadi pedoman hidup kita. Ungkapan dalam kitab hikmat dapat mengembangkan sikap mental, moral, dan tata krama kita. Setiap mereka yang beroleh hikmat akan mendapat keberhasilan serta ketaatan.